Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Karisma. Kami dari kelompok 4 mata pembelajaran kemuhammadiyahan. Nah, di sini kami habis mewawancarai Kanovita sebagai ketua IMM. Nah, kita lihat yuk proses wawancaranya bareng-bareng ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang ada di rumah yang sedang menonton kita. Terima kasih sudah mengklik videonya. Di sini kita sudah bersama Teh Novita. Tepuk tangan teman-teman. Terima kasih. Mungkin perkenalan dulu ya semuanya. Nama saya Tika Nur Ajijah. Dan rekan saya Tendi, dan saya Ayuna, dan saya. Sabina. Oke. Pada hari ini senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk berbincang ria bersama Teh Novita selaku Ketua IMM di STKIP Muhammadiyah Kuningan nih teman-teman. Sebelumnya Teteh bisa memperkenalkan diri. Oh, boleh banget ya. Halo, sebelumnya kita menyapa teman-teman dulu ya yang sedang menonton kita di acara pada kesempatan hari ini. Perkenalkan teman-teman semuanya, saya Novita Febriani. Asal saya itu dari Wonosobo, Jawa Tengah ya. Mungkin keberadaan saya, asal saya itu paling jauh lah dengan teman-teman yang ada di sini gitu kan ya. Oke, sekarang saya itu merupakan mahasiswi semester 5 program studi pendidikan guru sekolah dasar, dan sekarang di sini kalau teman-teman tahu juga gitu ya, sekarang juga di sini saya adalah kos, jadi kebetulan ada keluarga, jadi alhamdulillah bisa untuk menghemat pengeluaran lah seperti itu ya, kurang lebih gitu ya, itu sih. Oke, sebelum lebih lanjut nih teman-teman semuanya, pasti teman-teman kepo nih. Selain sebagai ketua di IMM, Teteh sebagai mengikuti organisasi apa saja? Oke, organisasi kampus gitu ya, organisasi mahasiswa. Jadi di sini juga selain saya aktif di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, saya juga ikut di himpunan mahasiswa PGSD gitu ya. Selain itu juga saya ikut KPM, Korps Protokoler Mahasiswa gitu. Jadi mungkin hanya itu aja, nanti nggak banyak. Tapi alhamdulillah dari beberapa organisasi, terkhusus organisasi mahasiswa yang saya ikuti, itu dapat memberikan proses yang luar biasa hingga sampai saat ini terbentuklah diri saya ya. Alhamdulillah ada sedikit kemajuan gitu sih. Wah, hebat sekali ya teman-teman. Terima kasih. Kita langsung aja nih Teh masuk. Kita tuh pengen tahu apa aja sih kegiatan IMM, bagaimana sejarahnya, apa bentuk penghadaran yang dilakukan selama periode Teteh sekarang. Nah, untuk memulainya, bagaimana sih sejarah berdirinya IMM di STKIP Muhammadiyah Kuningan? Oke, kalau kita berbicara sejarah berarti kita bakal membahas mengenai sesuatu yang terjadi di masa lampau gitu ya. Jadi mungkin sebelum kita membahas mengenai sejarah IMM di STKIP, saya akan sedikit menceritakan ke teman-teman yang ada di sini juga terkhusus sejarah IMM dilahirkannya seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita mengulik sedikit sejarah dari kelahiran IMM itu sendiri, IMM itu dilahirkan di dua faktor ya sebenarnya ya. Tapi sebelum itu saya mau menyampaikan dulu nih biar jelas gitu ya. Jadi IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini merupakan sebuah organisasi mahasiswa Islam Indonesia gitu ya, yang merupakan sebuah organisasi otonom persyarikatan Muhammadiyah. Jadi IMM ini sudah berdiri ya, sudah lahir itu pada tahun 1964, tepatnya itu adalah di Yogyakarta. Dan gitu ya, kita akan mengulik juga nih faktor-faktor internal maupun faktor eksternal yang melatar belakangi lahirnya IMM itu sendiri. Yang pertama, faktor internal. Nah, faktor internal di sini itu adalah berkaitan dengan IMM Muhammadiyah itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal di sini itu adalah berkaitan dengan di luar Muhammadiyahnya. Bisa jadi itu berkaitan dengan kondisi umat Islam pada waktu masa dulu dan gonjangan-gonjangan yang namanya organisasi-organisasi mahasiswa yang ada gitu di masa penjajahan dulu gitu ya. Nah, kita akan mengulik di faktor internalnya dulu. Faktor internalnya tentunya kita tidak jauh ya akan membahas mengenai Muhammadiyah. Teman-teman juga pastinya sudah tahu ya, karena sudah mengampu mata kuliah Islam dan Muhammadiyah kan ya. Jadi kalau faktor internal di sini itu berkaitan dengan tujuan Muhammadiyah
Muhammadiyah gitu ya. Tahu nggak tujuan Muhammadiyah itu apa? Tahu Ya? Oke, jadi saya kasih sedikit ya. Jadi tujuan Muhammadiyah di sini itu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudlah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang tentunya gitu ya berlandaskan dan berpegang teguh dengan yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Nah, maksud dari masyarakat dalam tujuan Muhammadiyah di sini itu adalah masyarakat secara keseluruhan di lapisan masyarakat, entah itu yang berprofesi sebagai petani gitu ya, kemudian nelayan dan sebagainya, termasuk juga masyarakat kampus. Tahu nggak masyarakat kampus itu siapa? Mahasiswa. Iya benar, mahasiswa. Jadi di sini Muhammadiyah itu bermaksud untuk menghimpun gitu ya, untuk menghimpun dan juga membina mahasiswa gitu ya, yang keberadaannya itu adalah di lingkup Muhammadiyah gitu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah gitu. Namun pada saat itu gitu ya, setelah dicetuskan pada muktamar Muhammadiyah yang pertama kalau nggak salah itu ya, sempat didiamkan gitu. Karena kenapa? Pada saat waktu itu gitu ya, Muhammadiyah itu belum punya perguruan tinggi Muhammadiyah sendiri gitu. Sedangkan di sisi lain juga mahasiswanya itu masih sedikit, masih minim gitu. Nah, maka dilihat dari kondisi tersebut, maka cukup untuk mengikuti organisasi seperti pemuda Muhammadiyahnya aja bagi yang laki-laki, dan kalau yang perempuannya itu cukup mengikuti dinas Syatul Aisyahnya gitu ya. Nanti teman-teman akan tahu nih pemuda Muhammadiyah itu seperti apa, dinas Syatul Aisyah itu seperti apa, nanti akan tahu. Tapi di season yang selanjutnya ya kita bahas bersama gitu. Tuh, kemudian gitu ya, namun seiring berjalannya waktu gitu ya, perkembangan mahasiswa dalam organisasi otonom di sini itu udah lebih besar nih gitu ya perkembangannya gitu. Maka mahasiswa di sini itu memutuskan lah ya untuk mengambil sikap, kita tuh harus ada yang namanya perkumpulan khusus nih gitu untuk mahasiswa gitu. Makanya mereka mengambil keputusan untuk mengikuti atau bergabung dalam sebuah himpunan mahasiswa itu sendiri. Nah, seiring berjalannya waktu gitu ya, ada goncangan-goncangan gitu kan ya, ada beberapa faktor gitu yang mempengaruhi dari dari keberadaan mahasiswa itu sendiri, dan munculnya ataupun udah semakin banyaknya perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di seluruh Indonesia. Maka itu dibutuhkan sebuah wadah ya, wadah yang besar untuk memberikan fasilitas kepada mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri. Jadi pada saat itu didirikanlah yang namanya lembaga dakwah mahasiswa gitu, yang didirikan oleh waktu itu namanya tuh pakai bahasa Jawa kan, kalau nggak salah orang Jawa ya. Ada 3, ada Dr. Sudibjo, kemudian ada Dr. Andes Rosyad Soleh, dan ada Insinyur Margono. Jadi mereka itulah yang membuat sebuah lembaga dakwah mahasiswa ini gitu. Kemudian di sebalik itu gitu ya, ada pencetus idenya nih gitu ya. Pencetus idenya itu adalah Muhammad Dr. Andes Jasman Al-Kindi gitu. Terus semakin kesini gitu ya, alhamdulillah semakin meningkat gitu ya, didirikanlah yang namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada tahun 1964, tepatnya di tanggal 14 Maret gitu. Itu di Yogyakarta. Dan Dr. Andes Muhammad Jasman Al-Kindi itu sebagai ketua sekaligus koordinator dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri gitu. Jadi terkadang itu terkecoh ya, ada informasi yang nggak sinkron antara ini dan itu. Kadang ada yang mengatakan bahwa pendirinya itu adalah Dr. Andes Jasman Al-Kindi. Ternyata pendirinya itu adalah dari pimpinan pusat Muhammadiyah itu sendiri. Waktu itu adalah kepengurusannya Haji Ahmad Badawi kalau nggak salah waktu itu ya. Saya lupa lagi tahunnya berapa pengikutnya pada masa kepengurusan beliau gitu. Pada masa kepengurusan beliau mendirikan IMF itu. Nah itu yang internalnya nih gitu ya. Kalau yang faktor eksternal gitu ya, faktor eksternal itu terjadi pada umat muslim pada masa waktu dulu. Itu mereka itu masih percaya dan murtad banget gitu ya dengan yang namanya praktek-praktek ibadah yang berkaitan dengan bid'ah, atau yang bid'ah ya, kemudian khurafat, ada lagi tahayul. Jadi mereka itu masih percaya dengan yang namanya benda-benda, nanti itu masih percaya bahwa nanti akan menandakan sesuatu hal gitu. Pun begitu sama dengan yang namanya sebuah tempat-tempat terkhusus sendiri ataupun dengan hewan-hewan, itu
masih percaya dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, mereka itu percaya sekali gitu ya dengan yang namanya fatwa-fatwa dari kiai gitu, tanpa mereka sadari kiai tersebut itu tidak berpegang teguh tuh dengan yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka itu masih gambar gitu, nggak tahu itu aliran dari mana, mereka lebih percaya sama mereka gitu, sama kiai tersebut daripada dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian satu lagi ya faktor yang mempengaruhi itu adalah terjadinya pergejolakan organisasi mahasiswa pada waktu itu sehingga menimbulkan adanya G30S PKI waktu itu. Jadi mungkin itu sih faktor secara keseluruhan mungkin ya dari lahirnya organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dilihat dari faktor internal maupun faktor eksternalnya. Oke, kita skip sedikit. Jadi kalau kita lihat ya faktor internal dan eksternal itu secara sejarah keseluruhan IMM. Tapi kalau kita sedikit geser ke sejarah IMM di STKIP, jadi dulu itu IMM di STKIP itu sebenarnya udah ada sejak angkatan yang pertama gitu. Angkatan yang pertama, kemudian kesananya itu udah ada lagi sampai sekarang. Kalau tidak salah sudah masa periode itu udah 9 atau 10 periode lah. Itu udah pergantian 9 sampai 10 periode itu dalam IMM yang ada di STKIP-nya gitu. Dan dulu yang mendirikannya itu merupakan dosen dari STKIP juga awalnya itu sampai sekarang. Seperti itu sih perkembangannya juga alhamdulillah ya terlihatlah sedikit demi sedikit walaupun tidak secara langsung gitu ya. Tapi alhamdulillah terlihat seperti itu. Gimana Teh? Setelah menyimak sejarah berdirinya IMM gitu ya teman-teman semua, ternyata perjalanannya itu cukup panjang dan mungkin sangat panjang. Iya, saya dikatakan seperti itu ya, dengan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi juga gitu ya. Terjadi goncangan-goncangan yang hebat gitu ya di masa lalu, di masa penjajahan juga. Nah, dengan seiring berkembangnya juga waktu dan juga zaman, mungkin ya bukan hanya cara manusia bertahan hidupnya juga yang berbeda, mungkin perkembangan organisasinya juga pasti berbeda ya. Iya, Nah, menurut Teteh, perkembangan dari zaman ke zamannya sampai zaman sekarang nih udah milenial banget, udah mau 4.0 ya. Udah mau 5.0 dong sekarang. Iya, wah. Udah banyak banget nih zaman-zaman yang udah terlewati sampai kita. Iya. Jadi seperti itulah namanya kesalahan perkembangan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin perkembangan, terkhusus perkembangan dalam organisasi itu sendiri, di organisasi saya sekarang itu alhamdulillah kayak dari awalnya mungkin hanya beberapa aja yang ikut ya, hanya beberapa aja yang ikut dan itu hanya bisa terhitung dengan jari gitu ya. Seiring berjalannya waktu gitu ya, seiring menambahnya periode gitu ya, alhamdulillah semakin banyak gitu yang ikut bergabung bersama IMM gitu. Walaupun terkadang ada sedikit kendala nih yang menghalangi perkembangan IMM itu sendiri. Jadi menurut saya gitu ya, setiap perkembangan pada periodenya itu memiliki istimewa tersendiri. Ya, karena sekarang saya menjabat di tahunnya sekarang, di periode sekarang, menurut saya itu lebih terlihat perkembangannya dari anggotanya sendiri, kemudian dilihat dari cara pengkaderannya itu seperti apa dalam IMM itu. Karena kalau pengkaderan IMM itu kan berkaitan ya dengan Muhammadiyah. Jadi secara tidak langsung gitu ya, tujuan Muhammadiyah di sini itu adalah ya mengusahakan gitulah terbentuknya akademisi Islam gitu ya, untuk apa? Untuk mewujudkan tujuan Muhammadiyah itu sendiri. Karena kita adalah organisasi otonom gitu ya. Jadi mau bagaimanapun kita juga mengusahakan ke sana gitu, untuk kemaslahatan Muhammadiyah itu sendiri. Itu sih Teh. Oke. Tadi tuh kita udah sering banget mendengar anggotanya gitu ya. Nah, mungkin rekan-rekan saya ada yang ingin bertanya terkait keanggotaannya. Boleh silakan. Kalau ada yang mau ditanya kan boleh ya, kita sering-sering. Iya kan tadi sudah dijelaskan oleh Teteh ya, kalau misalnya IMM itu merupakan organisasi otonom. Ya. Untuk menjalankan suatu tujuan dalam organisasi itu kan ada kepalanya atau orang-orangnya. Nah, untuk susunannya itu sendiri seperti apa sih? Jadi lebih ke susunan strukturalnya ya. Oke, jadi kalau susunan struktural di organisasi IMM itu tersusun dengan rapi ya. Kalau dari atas mungkin kita udah kenal ya strukturnya seperti apa. Contohnya kayak struktural kampus ini itu kan Muhammadiyah ya. Jadi yang awalnya itu atasnya itu ada pimpinan dulu ya, pimpinan
pimpinan ataupun ketua, kemudian ada sekretaris umum dan juga bendahara umum gitu ya, itu masuk ke BPH gitu ya. Kemudian selain itu di bawahnya juga itu ada bidang-bidang tersendiri gitu ya. Kalau kalian tahu bidang dia itu ada 11 gitu. Bidangnya apa aja gitu? Yang pertama itu ada bidang organisasi, kemudian yang kedua ada kaderisasi, yang ketiga ada hikmah dan kajian politik, yang keempat ada keimawatiannya atau keperempuanannya gitu ya. Kemudian ada yang namanya riset dan pengembangan ilmunya. Kemudian kita juga ada masyarakat, ada sosial masyarakatnya yang berkecimpung secara langsung dengan masyarakatnya gitu ya. Ada lingkungan hidupnya gitu ya. Ada media dan ilmu komunikasinya gitu. Itu jadi di sana kita mengembangkan di setiap bidang-bidangnya itu harus memiliki eksistensi tersendiri teh, biar bisa membantu kesuksesan dari organisasi itu sendiri. Gitu. Mungkin selebihnya nanti teteh boleh nih cari tahu gitu ya, bidang-bidang di dalam MM itu apa aja sih gitu, fungsinya, manfaatnya, fungsinya. Nanti teman-teman boleh cari tahu lebih lanjut lagi. Gitu sih. Apa lagi? Teteh ada yang mau disampaikan sini ya? Tadi sudah disinggung juga ya tentang kendala. Iya. Kan tadi sudah dijelaskan strukturnya apa aja. Nah, pertanyaannya apa sih kendala dalam kepengurusan tersebut? Kendala itu pasti ada aja kita ya dalam hal apapun. Apalagi kita berorganisasi pasti ada aja kendalanya ya. Kalau kendala yang saya rasakan gitu ya sama berorganisasi dan khususnya di MM sendiri itu adalah kendala dari waktu gitu ya. Karena setiap orang di dalam kita itu kan memiliki produktivitasnya masing-masing. Jadi kita tidak memaksakan untuk memaksimalkan harus ikut nih dalam satu kegiatan yang ada dalam IMM ini. Kadang terkendala di waktu itu sendiri gitu ya. Udah kita sebagai mohon maaf ya, sebagai seorang pemimpin gitu ya kan, kadang bingung juga nih kita harus seperti apa nih memaksimalkan si anggota-anggota kita karena terhalang dengan waktu gitu kan ya. Kemudian yang kedua, menurut saya itu masih kurangnya rasa kepedulian kesadaran diri ya. Kesadaran diri itu masih kurang terpupuk ya. Nggak tahu ya di organisasi lain seperti apa, tapi kadang setiap organisasi itu pasti punya yang namanya habitnya masing-masing, kulturnya masing-masing itu ada. Itu yang kedua. Yang ketiga itu masih masih ada yang namanya kecanggungan karena memang kita kan di sana nggak hanya satu semester aja gitu ya, ada yang dari semester atas, ada yang semester bawah, ada yang bawahnya lagi, jadi masih ada rasa kecanggungan di sana. Itu yang menjadi kendala-kendalanya secara umumnya ya kan. Tapi kalau secara khusus sendiri di sini adalah karena kita di lingkup Muhammadiyah itu kadang ada yang berasumsi bahwa IMM itu apa sih gitu ya, IMM itu kan Muhammadiyah gitu ya, jadi gak usah masuk ke IMM harus seperti apa gitu, karena masih menjadi kendala di sana. Jadi masih adanya asumsi-asumsi dengan itulah kendalanya. Padahal Muhammadiyah itu adalah organisasi besar ya, organisasi Islam juga gitu ya. Kadang memang terjadi sebuah asumsi-asumsi memang ya gitulah ya, kadang membeda-bedakan antara satu dan yang lain, tapi tidak masalah karena sejatinya kita hidup di dunia ini adalah berdampingan dengan sebuah perbedaan. Jadi tidak perlu untuk diperdebatkan. Itu sih kurang lebihnya dari kendala tadi. Apalagi yang mau ditanya? Kalau buat upayanya sendiri gitu ya. Kalau untuk upayanya gitu ya, sekarang kita sedang mengupayakan untuk lebih ke perangkulan gitu ya. Jadi sebagai seorang pemimpin ataupun sebagai anggota aktif di MMK khusus, saya selalu menanamkan bahwa sempatkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi tanggung jawab dan upaya yang sekarang kita laksanakan gitu ya. Sesibuk apapun ataupun seproduktif apapun gitu ya, kalau bisa atur lagi waktu gitu, kayak lebih membimbing ke pengarahan waktu gitu. Karena di sana kita kan ada tanggung jawab tersendiri gitu ya, lebih ke membimbing gitu, supaya membimbing mereka, mengarahkan mereka dari kendala-kendala yang tadi. Jadi evaluasi bersama gitu kan akan memberikan sebuah solusi bersama juga ya untuk mengupayakan ataupun untuk meminimalisir terjadinya kendala-kendala lagi gitu. Itu yang pertama mungkin ya. Yang kedua, saya lebih untuk mengendalikan semua itu ya kayak kalau dari saya sendiri, saya lebih ngadain yang namanya komunikasi, tapi tidak secara keseluruhan gitu.
communication kayak face to face gitu, apa kendala yang dihadapi gitu kan, itu nantinya pasti akan membenahi sedikit demi sedikit kendala-kendala kita gitu. Jadi lebih fokus ke kayak gitu sih, biar lebih nyaman juga kan ya gitu, dalam sebuah organisasi harus memberikan kontribusi yang sekiranya bisa diterima gitu oleh teman-teman kita, mungkin seperti itu. Wah, seru banget nih teman-teman obrolan kita. Kalau kata anak sekarang gitu ya teh, anak zaman now, Gen Z gitu ya, Iya. obrolannya berdaging banget. Nah, itu ya, dari harus gitu ya. Sebelum ke pertanyaan terakhir, mungkin ya teh, dari tadi kita udah ngomongin nih sejarahnya yang berkembangnya juga seiring berkembangnya zaman dan lain sebagainya, dengan sistem kepengurusan yang sudah tertata rapi dengan 11 bidangnya gitu ya. Kira-kira program kerja secara umumnya yang melingkup satu periode itu yang tidak boleh terlewatkan, program kerja apa sih teh? Oh, program kerja, berarti kita Iya. ngomongnya sekarang program Program kerja kerja gitu ya. ya. Oke. Kalau kita berbicara mengenai program kerja, itu program kerjanya itu kita sudah membagi tupoksinya ke masing-masing bidang. Jadi per bidang itu udah harus ada yang namanya sebuah rancangan program kerja yang namanya kita akan melaksanakan itu untuk masa yang akan mendatang gitu. Bisa juga dari hal-hal kecilnya, misalnya gini ya, saya contohkan dari bidang organisasi itu sendiri. Nah, bidang organisasi karena itu bisa dikatakan adalah sebuah jatuhnya organisasi gitu ya, dalam organisasi, maka kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang bisa memberikan eksistensi lebih gitu untuk IMM itu sendiri. Kemudian kita juga difokuskan ke yang namanya bidang tablik atau tablik atau keagamaan. Itu di sana kita mengadakan agenda-agenda yang cangkupnya itu adalah mengenal lebih jauh Islam itu seperti apa. Jadi di sana kita lebih fokus ke sana gitu. Jadi itu menjadi sebuah program yang emang harus terlaksana banget gitu. Karena kenapa? Kita kan melihat dari perguruan Muhammadiyah dan merupakan organisasi otonom juga. Jadi kita sedang mengusahakan religiusitasnya itu gitu. Kemudian selain itu kita juga memfokuskan yang namanya ke tri kompetensi dasarnya gitu ya. Kalau tri kompetensi dasar di IMM itu merupakan sebuah gerakan IMM itu mau dibawa seperti apa gitu ya. Jadi menjadi branding nih untuk IMM di STP Muhammadiyah Kuningan gitu. Jadi kita fokuskannya selain ke dalam hal-hal yang tadi itu, kita fokus juga nih ke tri kompetensi dasar yang mencakup apa, agamaannya gitu ya, kemudian ke mahasiswaannya dan juga ke masyarakatnya gitu. Secara langsung kita terjun langsung gitu. Dan alhamdulillah untuk sisi humanitasnya kita itu akan melaksanakan sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan insya Allah nanti akan dilaksanakan di bulan Januari bulan ini. Semoga gitu ya. Semoga di kegiatan perdana ini gitu ya, yang secara langsung terjun kepada masyarakat, semoga memberikan kebermanfaatan gitu ya tentunya. Dan juga sebagai apa? Sebagai amar ma'ruf nahi munkar juga gitu. Itu sih teh terkait program kerja ataupun yang menjadi progres kita kedepannya seperti apa untuk IMM STP Muhammadiyah Kuningan. Nah, tadi kan itu program kerjanya ya. Kita tuh sering dengar kata pengkaderan. Oh iya, pengkaderan. Program kerja sama pengkaderan itu beda atau sama sih teh? Kalau saya sih beda ya teh. Pengkaderan itu fokus kepada pengkaderan itu sendiri, ke pengkaderan organisasi itu sendiri. Kalau program kerja itu lebih ke campurannya ya program untuk organisasi itu gitu, untuk bagaimana pengembangan organisasi itu. Tapi emang memiliki sasaran yang sama gitu untuk anggota, untuk kadernya juga gitu. Tapi kalau pengkaderan di sini itu campurannya lebih luas. Gitu. Tadi rekan saya yang di samping sudah bisik-bisik nih teh mau nanya tentang pengkaderan. Sudah tadi bilang ya bahwa pengkaderan sama itu beda ya. Nah, pertanyaan saya teh, seperti apa proses dan bentuk pengkaderan di IMM untuk memajukan perserikatan Muhammadiyah? Oke, pengkaderan ya. Oke, saya lanjutin lagi ya. Oke, jadi pengkaderan di IMM itu ada 3 tingkatan yang perlu kita ketahui bersama. Jadi yang pertama itu ada pengkaderan tingkat awalnya. Pengkaderan tingkat awal di sini itu adalah Darul Akum Dasar gitu. Mungkin teman-teman sudah melaksanakan Darul Akum Dasar ya waktu itu ya di tahun 2022 ya. Karena itu merupakan pengkaderan awal banget itu, pengkaderan perdana di SPB mengadakan Darul Akum Dasar Akbar gitu. Kemudian Darul Akum Dasar di sini itu adalah cakupannya untuk
bagaimana dia bisa meresmikan dirinya sebagai anggota IMM. Itu pengkaderan di tingkat awal itu di DAD. Kemudian ada lagi nih tingkat pengkaderan di tingkat tengah-tengah gitu ya. Tingkatnya itu apa sih namanya? Itu ada Darul Arqam Madiyah. Darul Arqam Madiyah itu cakupannya lebih luas ya. Itu cakupannya udah lebih ke cabang. Kan kalau di kampus itu namanya bimbingan komisariatnya ya. Kalau darulnya itu Darul Arqam Madiyah itu udah ranah cabang udah secara luas lah gitu ya. Ada tingkatan-tingkatannya sendiri. Kemudian ada lagi satu yang paling tinggi nih gitu ya. Itu ada Darul Arqam Paripurna. Itu cakupannya udah lebih luas banget gitu ya. Udah secara keseluruhan ya, sudah secara global. Tingkatannya yang paling tinggi daripada tingkat pengkaderan sebelum itu gitu. Jadi kalau di sana itu udah mencakup komisariat ya udah gitu ya, udah mencakup cabang dan itu tuh cakupannya memang secara luas dari cakupan nasional gitu. Kalau pimpinan ya apa namanya Darul Arqam Paripurna itu sendiri gitu. Jadi di sana ya dikembangkanlah potensi-potensi kadernya mau seperti apa, kemudian gerakan dari pengkaderan itu mau seperti apa, pengkaderannya mau dibawa ke cara atau strateginya seperti apa, itu pasti akan ditampilkan di yang Darul Arqam Paripurna itu sendiri. Jadi lebih luas lagi gitu ya. Tapi lebih enaknya kalau kita ngomongin sebuah pengkaderan itu sembari ngopi gitu kan ya, kita ngaji-ngaji, kita cari tahu sharing-sharing ini seperti apa gitu ya, biar lebih luas juga gitu wawasan yang kita dapatin juga gitu. Hasil dari itu ya nanti kita akan mendapatkannya ya, wah keren nih gitu ya, kayak ada feedbacknya tersendiri, kita lebih tahu organisasi MM itu seperti apa gitu ya. Tidak hanya melalui obrolan yang terlalu formal gitu, tapi kita boleh diskusi bareng gitu ya, diskusi bareng boleh, ngobrol santai juga boleh, gimana kita kalian aja gitu. Wah, hari ini kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru ya teman-teman, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, tentunya yang sudah diberikan oleh narasumber Teno kita. Terima kasih sebelumnya Teh sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi. Sama-sama. Saya juga terima kasih banyak gitu ya karena teman-teman udah berkenan buat mengundang saya di tempat ini gitu ya, di hari yang memang luar biasa juga di hari ini gitu ya. Jadi saya merasa wah ada teman-teman yang emang keren-keren nih mau ngobrol lebih jauh gitu mengenai itu seperti apa. Terima kasih ya Teh ya. Terima kasih juga. Yeah. Mungkin teman-teman yang di rumah yang nonton kalau masih kepo-kepo nih tentang IMM, boleh join ke IMM-nya langsung ya Teh. Boleh banget. Kita terbuka untuk siapa saja. Ayo bergabung bersama kami. Oke. Mungkin sebagai penutup Teh suka ada yel atau apa namanya tuh kalau organisasi jargon gitu ya. Boleh. Kita berjargon dulu ya. Boleh. Ini ya jargonnya ya. Saya bilang IMM Jaya 2 kali. Nanti setelah saya bilang Jaya IMM, kalian bilang abadi perjuangan kami. Itu ya perjuangan kami. Ya, Siap. Oke, boleh ya? Boleh. Oke. Kita mulai ya. Iya. Oke. IMM Jaya. Jaya IMM, abadi perjuangan kami. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami. Yang baiknya disimpan, disebarkan kembali, yang buruknya dibuang aja. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.